Oke, 10 ciri pribadi muslim. Jadi akidahnya bersih, ibadahnya benar, akhlaknya baik, kokoh, fisiknya kuat, intelek dalam berpikir, melawan hawa nafsu, pandai menjaga waktu teratur urusan, mandiri ekonomi, bermanfaat bagi orang lain. Oke, kita bahas satu-satu. Akidah yang bersih, good faith. Ya, jadi maksudnya akidahnya benar, tidak keliru. Nah, itu tadi sudah dibahas di awal ya tentang materi akidah. Nah, harapannya outputnya adalah setelah kita belajar, di antara penerapan yang kita lakukan adalah kita tidak mengkafirkan seorang muslim. Juga kita tidak mengedepankan makhluk atas khalik. Jadi ya kita harus mendahulukan Allah atas segala sesuatu. Kita juga kalau ada orang memperolok-olokkan ayat Allah, ya kita harus mengingkari mereka dan tidak bergabung dalam majelis mereka. Jadi kalau ada yang mengolok-olok ayat-ayat Allah gitu, dilecehkan apa, ya boleh. Ya termasuk kayak penistaan agama, penistaan ayat-ayat Al-Quran, itu nggak boleh. Nah inilah juga yang menggerakkan kenapa sampai ada dulu ya, ada aksi bela Islam 1, 2, 3 ya. Pernah dengar? Itu kan sebenarnya adalah salah satu implementasi ini, yaitu adalah sikap ketidakterimaan kita bahwa ayat Al-Quran dinistakan seperti itu. Oke, kemudian mengesahkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah, tidak menyentuhkan Allah, tahu batasan wala dan bara. Nah, ini banyak ya PR-nya yang harus dilakukan ya. Nah, tapi ini saya ngasih tahu secara global aja, secara global aja. Nanti apa namanya tentu akan belajar ini adalah proses belajar seumur hidup seperti itu. Oke, ini akidah yang bersih. Kemudian ibadah yang benar. Ya, tentunya ini harus belajar ya, harus belajar bagaimana fikih sholat, fikih wudhu, wudhunya sela-sela jarinya harus apa yang kena, terus apa namanya bagaimana sholat jamak qashar, bagaimana puasa, bagaimana zakat. Nah, ada yang tahu nggak berapa harta kita baru kena zakat mal? Ada yang tahu? Ayo, ini yang para orang kaya harus tahu nih. Ada yang tahu kapan kita baru kena zakat mal? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? ya ya kita husnuzon aja. Kalau mungkin sekarang belum mampu, tapi bisa jadi nanti kita akan mampu. Sebelum kita mampu, ya kita harus siap-siap dulu dong, harus tahu ilmunya, kan gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 20 dinar. Berapakah 20 dinar itu? 1 dinar itu kalau dikonversikan itu sekitar 4,25 gram emas. Berarti 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas. Ya, kalian hitung aja berapa harga emas sekarang. Kalau misalnya 1 juta, berarti kalau kalian punya harta senilai 85 juta, ya itu berarti sudah kena wajib zakat. Setahun sekali 2,5%. Jadi misalnya nih, kalian punya uang cash 50 juta, punya apa namanya emas batangan disimpan 10 gram, punya saham portofolionya nilainya 100 juta. Nah, silahkan dihitung sendiri berapa di total kali 2,5%. Nah itulah zakat. Termasuk waris. Nah ini juga ilmu-ilmu penting seperti itu. Jangan merasa tabu dengan waris. Waduh nggak enak ilmu waris kayak nanti kesannya pengen rebutan warisan. Justru karena itulah biar nggak rebutan, belajar semuanya. Jadi kalau semuanya paham, oh waris tuh kayak gini loh, nanti nggak ada rebutan lagi karena sudah Allah sendiri yang menentukan. Oh jatah warismu tuh segini, jatah warismu tuh segini ya. Ini pentingnya belajar. Ya banyak ya PR-nya ya. ya tapi nggak apa-apa. Namanya proses belajar terus menerus. Oke, ya ini beberapa contoh aplikasinya ya. Dalam sholat, yang mulai ibadah-ibadah sunnah, haji, dan seterusnya. Akhlak yang kokoh, strong karakter. Ya, akhlak mulia, ya, seperti itu ya. Jadi, gimana kita itu, muslim itu bisa menunjukkan akhlak yang mulia. Karena begini, sebenarnya akhlak kita itu adalah duta dari Islam itu sendiri. Jadi, apa ya,
non Muslim itu kan nggak banyak yang mau baca Al-Quran kan, nggak banyak yang mau belajar Islam kan. Bagaimana dia tahu tentang Islam? Ya dia lihat dari Muslim itu sendiri. Ya kita duta-dutanya gitu seperti itu. Dengan menunjukkan akhlak yang baik ini orang akan oh ini loh ternyata Muslim, sehingga orang tertarik dan mungkin di antara mereka ada yang masuk ke dalam Islam. Ya itu dari sisi dakwah ya. Tapi juga ya memang inilah akhlaknya. Gitu. Dan bukankah Rasulullah tidaklah Rasulullah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita ini. Ya, ini beberapa indikator ya, bisa ditambah sendiri, bisa dikurang sendiri. Selanjutnya, qawiyul jism, fisik yang kuat. Oh, ternyata Muslim itu idealnya itu adalah kuat gitu. Jadi, kalau Muslim itu tidak peduli kesehatan, ternyata sebenarnya itu dia tidak menjalankan Islam itu dengan sempurna seperti itu. Karena Muslim yang baik itu adalah yang menjaga kekuatannya. Jadi kalau kalian tahu Rasulullah itu tuh jago gulat. Bayangin, ternyata Rasulullah itu jago gulat. Kira-kira kalau badan kita kayak kita ini bisa nggak gulat? Nah, itu kan artinya jadi, oh ternyata begitu. Berarti kita tuh idealnya ya harus menjaga kesehatan. Apalagi di era sekarang ya, di era pandemi ya, ini jadi makin urgent lagi gitu untuk menjaga kesehatan seperti itu. Ya, untuk khusus untuk corona 5M ya, masih ingat 5M? Ya, sekalian saya bantu promosi Kemenkes ya. 5M, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini 5M yang perlu kita lakukan untuk biar mengurangi terjadinya infeksi. Kalau pemerintah ya tugasnya ya 3T ya, tracing, treatment, tracking. Jadi mentes siapa saja yang positif, kalau positif biar segera ditangani dan di-track siapa saja yang kena biar bisa diatasi. Dan juga sekarang sedang lagi vaksinasi ya. Jadi sekarang lagi proses vaksinasi. Kemarin sudah Kemenkes nakes ya. Kemarin nakes duluan yang divaksin karena memang mereka yang paling berisiko tinggi ya berhadapan dengan orang-orang yang nggak tahu kena corona apa enggak. Habis itu orang-orang tua, habis itu orang-orang yang kena pelayanan publik, termasuk diantaranya adalah para guru dan dosen. Ini saya sedang dijadwal vaksin juga nih. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa kuliah tatap muka lagi ya. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah lelah gitu dengan kuliah online ya. Iya, Pak. Oke, ya semoga ini bisa segera berlalu dan saya pikir kuliah offline baru bisa dimulai kalau sudah divaksin. Ya entah dosennya saja atau mungkin dosen dan mahasiswanya. Oke, ya. Bismillah ya, insyaallah. Oke, selanjutnya pemikiran yang cerdas. Ya baik hafalan maupun juga ya analisis itu sendiri. Oke, jadi Al-Quran itu sangat mulia ya. Nggak paham saja, kita baca tuh udah dapat pahala. Apalagi paham artinya, apalagi mengamalkannya. Nah, sehingga idealnya kita itu harusnya mengalokasikan waktu untuk itu. Makanya ada indikator menghafal beberapa juz Al-Quran dengan baik. Syukur-syukur bisa 30 juz. Ya, kalau belum bisa 30 juz, ya coba-coba juz 30 dulu lah. Beda-beda tipis kan ya. Ya, tapi diusahakan untuk terus ditambah. Karena sebenarnya mungkin kalau kita menghafal Al-Quran, sangat mungkin. Ada yang tahu Rasulullah mulai menghafal Al-Quran mulai umur berapa? Ayo, umur berapa Rasulullah mulai menghafal Al-Quran? Tebak-tebakan. 40, Pak. Berapa? 40, Pak. 40, betul. Nah, ini sudah saya kasih bocoran dulu nih. Oke, ya betul 40. Kenapa 40? Ya kan Rasul baru jadi Rasul kan umur 40 kan. Sebelumnya kan belum ada Al-Quran kan. Jadi Rasulullah saja baru mulai menghafal umur 40. Kalian umurnya berapa? 20, 19, 18, ada yang 17 barangkali ya.
Artinya kan kalian masih sangat muda, sangat mungkin untuk menghafal Al-Quran. Rasul aja umur 40 bisa menghafal Al-Quran kok. Cukup konsisten satu ayat saja sehari, dalam 23 tahun, ya kurang dari 20 tahun itu sudah selesai. Jadi kalau kalian misalnya nih umurnya 20, saya target Pak hafal Al-Quran umur 40. Bisa kok. Konsisten aja, satu hari satu ayat. Ya kayak Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Besoknya Alhamdulillahirrahmanirrahim, satu ayat. Atau di Al-Baqarah, Alif Lam Mim, itu satu ayat. Enteng nggak kira-kira satu ayat sehari? Enteng kalau konsisten. Nah itu kata yang berat itu yang kedua tadi, konsisten. Ya jadi memang butuh diazamkan dengan baik biar bisa. Tapi kalau nggak diazamkan ya nggak mulai-mulai gitu. Maka ayo saya mengajak semua termasuk diri saya sendiri untuk coba istiqomah menghafalkan Al-Quran, mempelajarinya juga tentu mengamalkannya. Oke, ya ini ya. Ini PR-PR-nya banyak sekali. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membaca 10 sirah, hukum zakat, haji, dan lain-lain. Terus melawan hawa nafsu. Jadi ya ini juga salah satu kepribadian yang tidak mudah-mudah banget ya. Karena gini, iblis, setan, jin itu amat sangat terlatih. Karena gini, mereka itu dikasih istidraj. Istidraj itu semacam apa ya? Kayak gini nih. Kita sudah benci banget sama orang. Tidak, apa namanya? Kayak misalnya ada ibu marah banget sama anak. Kayak misalnya gini, anaknya, Bu, minta ini. Terus akhirnya ibunya marah. Wes, no, ambil. Nah, kira-kira gitu istidraj. Jadi kayak pengkabulan, tapi pengkabulan disertai dengan kemarahan. Kayak nggak ridho. Nah, jadi gini, iblis itu dulu bersumpah di apa namanya? Setelah diusir dari surga, dia bersumpah, aku akan bersumpah akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, akan kuajak ke neraka. Nah, terus dia minta kepada Allah, ya Allah, jangan matikan aku sampai hari kiamat. Jadi dia minta biar panjang umur. Nah, kira-kira ya dan dikabulkan oleh Allah sebagai istidraj. Wes, kamu umurnya panjang silakan. Jadi bisa kebayang ya betapa veterannya iblis ini. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya nggak mati-mati gitu. Jadi mereka tuh pengalamannya tuh udah luar biasa. Udah mungkin jutaan tahun mereka pengalamannya dalam menggoda. Jadi sudah tahu nih, titik-titik lemahnya manusia tuh di mana tuh sudah tahu. Baik yang maksiat maupun yang soleh, itu semua ada titik lemahnya. Sehingga menghalau nafsu itu harus terus continue kita lakukan. Oke, jadi ya ini ya, mencoba sabar atas berbagai godaan. Kalau laki-laki biasanya godaannya itu ketertarikan dengan lawan jenis. Saya tidak bilang perempuan yang salah ya, enggak, perempuan enggak salah. Yang salah ya laki-laki yang tidak bisa menjaga mata, itu salah. Tapi kalau perempuan yang mengumbar aurat juga tidak saya benarkan. Jadi dua-duanya salah. Jadi jangan saya tidak membela salah satu ya. Kan dulu sempat ada cerita, jangan salahkan rok miniku, kamunya aja yang ngeres. Sempat ada golongan jil ya yang membela seperti itu. Jadi kesannya membela. Tapi kalau saya pribadi gini, ya laki-lakinya memang harus menjaga mata, itu wajib ya. Karena memang perintah di Al-Quran itu seperti itu. Pada laki-laki wajib menjaga pandangannya. Ya kalau perempuan disuruh Allah menjaga auratnya. Ya sama-sama saling membantu. Nah itulah kenapa saya dulu pengen cepat nikah. Ya jadi ini sekedar cerita ya. Jadi dulu saya pengen nikah tuh sejak SMA. Meskipun belum punya calon. Jadi waktu SMA itu saya sudah niat. Ketika ada kesempatan menikah, saya menikah. Waktu SMA kelas 2. Meskipun nggak punya calon ya. Nah, itulah kenapa ketika kuliah, itu awal mula itu saya biar segera mandiri dari orang tua. Apapun yang saya bisa lakukan untuk menghasilkan uang, saya lakukan. Apapun yang bisa dijual, saya jual. Tapi bukan jual teman ya. Ya saya kebetulan waktu itu jago ngajar.
Jadi yaudah saya lakukan itu, saya ngelesin, jadi guru bimbel, guru kelas privat, sempat jadi ngajar sekolah juga. Itu saya lakukan sejak semester 1. Semester 4 saya kira wah udah lumayan nih. Jadi cerita nikah. Nggak apa ya, sedikit ya. Oke. Jadi ketika itu saya terjadi ya semester 4 saya minta izin orang tua, Bu, Pak, Roni izin nikah ya. Kira-kira gimana ekspresi orang tua? Anak semester 4 minta nikah. Cowok lagi seperti itu. Kalau cewek bareng-bareng kali, oh mungkin dapat yang sudah ini. Ini cowok belum lulus, penghasilannya masih ya belum stabil banget. Kok berani-beraninya nikah ya? Ya tentu ditolak ya waktu itu ya sama orang tua. Tapi terus saya bujuk terus sampai semester 6. Nah, bahkan saya sampai dibilang gini, kamu hamil anak orang ya? Waduh, enggak Pak, enggak. Tentu tidak ya. Waktu itu saya bahkan belum punya calon. Karena saya mikirnya gini, sebelum beli ya nggak apa-apa bikin surat izinnya dulu. Kayak bikin SIM duluan gitu. Sebelum beli mobil, bikin SIM dulu. Jadi kalau sudah punya SIM, pakai beli mobil, langsung pakai. Seperti itu. Dan juga saya mikirnya gini, nanti kalau aku nyari duluan, ternyata orang tua aku belum mengizinkan, kasihan ceweknya. Masa digantung? Kan gantung itu nggak enak ya. Diberi ketidakpastian itu nggak enak kan ya. Ya udah, jadi waktu itu saya lakukan ya udah ya terus bujuk dengan baik dan alhamdulillah semester 6 diizinkan. Dan dengan setelah berbagai rayuan ya. Akhirnya semester 7 mulai mencari ke sana kemari. Ya, saya minta ya ada ya ada teknik khusus mencari yang tidak melanggar syariat. Akhirnya semester 7 dapat, saya lamar. Waktu itu pertama saya sendirian dulu, dan calon saya waktu itu bapaknya itu salah satu petinggi BUMN ya di PLN ya waktu itu ya, gajinya sudah puluhan juta. Saya belum lulus, penghasilan juga ya sedikit, ya nggak banyak banget, tapi ngelamar anak pertamanya. Kira-kira gimana perasaan bapaknya? Bisa dibayangkan? Wah, pasti galau. Tapi nggak langsung nolak waktu itu, karena mikir-mikir juga. Kayaknya ini anak potensial. Barangkali beliau lihat potensi dari saya gitu. Ya, jadi waktu itu beliau nggak bisa jawab langsung, minta waktu. Bahkan sampai beliau umroh dulu. Jadi beliau umroh dulu, baru ngasih jawaban. Dan alhamdulillah Allah ngasih petunjuk gitu. Beliau setuju, ya alhamdulillah kami semester 8 menikah. Dan waktu itu saya mikir gini, kalau saya menikah dalam kondisi belum mapan, pasti yang mau nikah ini adalah pejuang ini. Dan lebih seru gitu ketika pernikahan itu, menikmati roller coaster kehidupan. Jadi lebih ya kayak susah-susah dulu senang kemudian kan rasanya jadi luar biasa sekali ya. Nah, ya seperti itu. Dan alhamdulillah ya terus membaik seperti itu. Dan sekarang ya kami berdua sama-sama jadi dosen seperti itu. Oke ya, maaf ya agak melantur ya. Ya intinya melawan hawa nafsu. Kalau laki-laki biasanya yang paling berat itu adalah mata. Matanya gitu, menjaga mata. Ya baik dari ya pornografi. Kalau nanti sudah bekerja mungkin melawan hawa nafsu untuk mengambil yang haram, untuk tidak mengambil yang haram maksudnya, itu mungkin akan jadi tantangan seperti itu. Kalau yang perempuan ya mungkin hawa nafsu belanja mungkin ya. Ya saya kurang tahu ya. Ya mungkin ada aplikasi Shopee, Tokopedia, itu mungkin sesekali butuh dikasih limit ya, biar nggak over. Oke, ya intinya hawa nafsu ya, segala hawa nafsu yang pokoknya berlebihan itu tidak baik. Next, apa ini? Menjaga waktu. Nah, ini juga suatu hal yang sangat penting di dalam Islam. Dan kalau kita perhatikan, waktu sholat tuh sebenarnya udah luar biasa sekali. Coba bayangkan, subuh tuh jam berapa? Jam 4 ya, atau mungkin di daerah Indonesia Tengah jam 5. Itu memaksa kita untuk bangun pagi, betul. Kemudian apa? Ada larangan Rasulullah untuk tidur setelah subuh.
Nah, itu bayangkan betapa luar biasanya. Berarti orang Islam itu disuruh untuk pribadi yang bangun pagi dan seger seperti itu. Nah, siapa yang masih tidur habis subuh? Nah, harus mulai diganti ya kebiasaan itu ya. Jangan sampai tidur habis subuh. Dan salat subuhnya jam berapa? Ayo. Nah, yang terbaik tentu adalah ya di waktunya. Ya orang komat ya kita sholat seperti itu. Bagi laki-laki khususnya ya di masjid idealnya ya. Maksudnya kalau nggak ada pandemi itu sangat kuat sekali untuk harus ke masjidnya. Tapi kalau di era pandemi ya mungkin 50-50 ya. Bagi yang mau ke masjid silahkan dengan protokol kesehatan. Bagi yang mungkin punya resiko tinggi barangkali punya komplikasi atau dan lain-lain atau mungkin daerahnya sangat berbahaya, ya oke lah silahkan sholat berjamaah di rumah. Itu baru sholat subuh. Kemudian sholat zuhur, nah, itu Allah juga tahu, oh ini waktunya break gitu. Karena kalau dipaksa terus bekerja itu juga nggak optimal gitu. Makanya ada sholat zuhur. Itu waktunya, makanya istilahnya isoma, istirahat, sholat, makan. Itu udah diatur. Ada lagi sholat asar. Itu juga waktunya coffee break. Itu udah pas itu diatur oleh Allah gitu. Kemudian ada sholat maghrib dan isya. Dan ada tambahan kalau mau itu yang wajib ya. Kalau mau ditambah dengan sholat duha tahajud ya alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali gitu kalau kita lihat bagaimana manajemen waktu di dalam Islam. Nah kemudian juga di dalam Islam itu juga diatur tentang adab-adab ya, adab-adab berkunjung. Bahkan ada surat khusus gitu. Ketika sahabat-sahabat itu berlebihan gitu dalam berkunjung kepada Rasulullah gitu. Jadi kunjung terus sehingga Rasulullah waktunya itu sedikit gitu untuk yang lain. Karena Rasulullah kan sangat sibuk ya. Beliau sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala negara, juga sebagai imam, mufti lah istilahnya. Yang urusannya banyak. Nah, jadi ini juga perhatikan adab dalam berkunjung. Kemudian memelihara janji dan tentang waktu karat ya. Ini juga PR kita bersama gimana biar umat Islam tuh cirinya tuh kalau bisa disiplin lah. Jangan sampai cirinya orang Islam tuh pasti ngaret ini. Nah, itu sebenarnya itu bukan hal yang benar gitu karena dalam Islam itu tidak seperti itu. Nah, kemudian kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berfaedah dan bermanfaat. Karena gini, kaidahnya tidak mungkin tidak mungkin ada dua materi berada di dalam tempat yang sama dan waktu yang bersamaan. Itu mustahil. Begitu pula dengan ini. Barang siapa yang sibuk dengan mengisi waktu dengan hal yang berfaedah dan bermanfaat, pasti nggak punya waktu untuk hal-hal yang sia-sia kan? Logikanya gitu. Nah, maka ayo kita sibukkan diri kita dengan hal yang berfaedah dan bermanfaat. Kemudian teratur dalam segala urusan. Jadi waktunya dijaga, urusannya juga diatur. Mana yang diprioritaskan, mana yang diakhirkan. Karena urusan yang ada itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Serius. Saya ulangi, urusan yang ada itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Makanya harus kita atur benar, mana yang prioritas harus kita lakukan. Oke, jadi salat disiplin. Juga kalau ada masalah, konsultasi. Jangan sampai kita punya masalah nggak selesai-selesai gitu, karena tidak diselesaikan karena dipendam gitu, tidak diusahakan untuk diselesaikan. Selanjutnya kuat finansial. Oke, jadi Islam itu tidak melarang untuk kaya. Jadi jangan salah persepsi, karena ada sebagian pemahaman itu menganggap bahwa aduh jangan kaya, nanti hisapnya berat seperti itu. Mending miskin aja. Nggak gitu, tapi Islam itu sebenarnya memandang kekayaan itu sebagai kekuatan. Kekuatan letaknya di tangan, seperti itu. Bukan di hati. Saya ulangi. Jadi Islam boleh kok gitu untuk kaya, tapi kayanya itu sebagai kekuatan, taruhnya di tangan, bukan di hati. Gitu. Biar apa? Ya biar kita kuat. Kalau kuat, mau haji bisa, mau umroh bisa, mau zakat bisa, mau bikin pesantren bisa, mau bikin banyak kebaikan bisa. Tapi kalau nggak punya uang, kan susah. Makanya ayo kita, ya setidaknya coba milikilah 2 kuadran penghasilan. Ada yang pernah belajar cash flow kuadran nggak?
Ada yang tahu Kuadrant kuadran? 4 kuadran cara penghasilan, ada yang pernah tahu? Pernah Ustadz. Nah, oke, bagus. Nah, jadi sebaiknya kita punya 2 kuadran itu ya. Yang belum tahu saya jelaskan sedikit. Jadi ada yang menteorikan cara kita menghasilkan uang itu berdasarkan cara masuknya. Ada kuadran 1 employee. Employee itu ya pekerja ya. Jadi ciri khasnya dapat gaji tetap. Oke, tapi ya segitu-segitu aja. Naiknya ya agak susah, yang drastis itu susah. Tapi minim resiko. Ini namanya kuadran employee. Dan dia diatur orang seperti itu. Diatur sistem. Yang kedua self-employed, itu pekerja bebas, pekerja lepas. Ya mungkin profesional ya, semacam freelancer lepas, kira-kira seperti itu. Ini keunggulannya waktunya bebas, tapi ya tadi kalau bekerja dapat uang, kalau nggak bekerja nggak dapat uang kan gitu. Yang ketiga adalah business owner. Ini kalau kita membuat bisnis, membuat sistem bisnis sehingga nanti bisa menghasilkan. Yang keempat adalah investor. Kita meletakkan uang pada bisnis orang untuk lebih dapat bagi hasilnya, dapat dividennya atau capital gain ya, bolehlah seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin niatnya masuk Telkom biar bisa bekerja di Telkom, nggak apa-apa, bagus kok. Bagus, maksudnya dalam artian ya kita kan ternyata bakat saya di sana, kemampuan terbaik saya itu justru keluar di sana. Ya udah saya jadi nggak apa-apa, bukan hal yang tercela kok. Jadi PNS itu bukan hal yang tercela, sebenarnya nggak masalah. Kalau memang potensi kita di sana, ya sama kayak saya. Saya memang sukanya ngajar, ya sudah, nggak apa-apa saya dosen. Meskipun sebenarnya kalau mau banding-banding gaji ya antara dosen dengan mungkin di di perusahaan Telkom yang lain itu mungkin agak jomplang mungkin. Tapi saya nggak merasa masalah karena ya memang passion saya di sini. Saya merasa optimal ketika saya mengajar. Nah, tapi dengan catatan tentu tetap harus punya kuadran penghasilan yang lain seperti itu. Misal menjadi investor boleh, atau mau jadi freelancer untuk hal-hal lepas, ya nggak apa-apa seperti itu. Jadi berdiri di 2 kuadran itu lebih aman. Employee investor boleh, employee self-employed boleh, terserah. Nah, kemudian berusaha memiliki spesialisasi. Jadi mungkin kita punya keunggulan gitu. Karena kalau kalian nggak unggul, ya susah gitu. Kemudian dalam hal konsumsi tetap sekadarnya. Jangan sampai karena merasa gaji besar terus dihambur-hamburkan gitu. Ini nggak boleh juga seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini mengutamakan produk umat Islam. Nah, ini dalam kerangka saling membantu sesama umat Islam ya. Karena gini, kalau kita bicara kemiskinan di Indonesia, yaitu secara umum ya berarti kemiskinan umat Islam seperti itu. Karena mayoritasnya kan umat Islam seperti itu. Dan kalangan yang crazy rich itu kalian bisa data sendiri siapa. Sehingga ketika memang ada pilihan produk umat Islam, maka ayo kita mencoba mengalihkan ke produk umat Islam seperti itu. Ketika memang ada pilihan. Tapi kalau nggak ada pilihan, ya apa boleh buat seperti itu. Produk yang belum ada, it's okay. Kemudian kita juga bersemangat dalam perbaiki kualitas produk dan harga sesuai. Ini misalnya kalian yang berkecimpung di bisnis ya. Jadi jangan, ini ada 2 sudut pandang ya. Ada sudut pandang customer, ada sudut pandang produsen. Sudut pandang customer tadi berusaha mengutamakan produk umat Islam, oke. Tapi sudut pandang produsen, jangan pakai sudut pandang yang sama. Justru semangatnya adalah gimana aku bisa meningkatkan kualitas produk sehingga bisa bersaing gitu. Karena yang saya lihat itu kebalik gitu. Yang saya lihat itu adalah karena merasa, aku adalah produk umat Islam, ayo beli ke aku aja. Padahal kualitasnya jelek, harganya nggak bagus, masih banyak kan bagus. Nggak bisa kayak gitu. Pasti akan kalah dengan hukum pasar. Seperti itu. Oke, berusaha untuk bebas finansial. Terakhir, umat Islam itu cirinya adalah bermanfaat untuk semua. Rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Karena memang Allah menyuruh kita berbuat baik kepada semua. Baik kepada yang di rumah, pada keluarga kita, suami atau istri, anak, tetangga, masyarakat, orang kesulitan. Itu banyak sekali gitu perintah Allah di sini. Kalau kalian baca surat
apa namanya, al-ma'un, itu coba kalian perhatikan diksi-diksi yang dipilih Allah gitu. Tahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah, ini kan hubungannya sama sosial kan? Bukan sama Allah kan sebenarnya kan? Oke, terus wala yahud fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Menghardik anak yatim. Dan wala yahuddu, jadi yang menghardik anak yatim itu kan urusannya sosial kan, tapi ternyata ini dikatakan mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mendorong memberi makan orang miskin tadi. Baru fawailul lil musallin, mereka yang lalai salatnya. Jadi setelah urusan manusia baru tadi yang urusan salat. Allazina hum yura'un, yang salatnya iya. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah ini, jadi Islam itu menyuruh kita untuk bermanfaat untuk semua. Ini beberapa indikatornya. Oke, saya pikir cukup. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak ya Ustadz. Ada 10 variabel. Dengan betul, variabelnya masih ada lagi variabel-variabel lainnya Ustadz ya. Ya, nggak apa-apa. Ya ini kan saya ngasih kerangka umum aja. Nanti tentu mungkin kita berusaha mencicilnya. Ini jam 2:30 teman-teman.